Okay, back to work. Okay, next kita akan tengok yang ni pula. Push rank sekarang jadi makin susah. Mau gila gue nge-push di season ini, sumpah. Kayak gimana ya, berat aja gitu mau nge-push di season ini. Dan setelah gue amati selama gue lagi nge-push dan gue lihat dari hasil pertandingan gue sendiri, gue nemuin beberapa hal besar yang berpengaruh banget. Entah itu secara langsung atau nggak langsung terhadap susahnya nge-push rank di akhir-akhir ini. Dan langsung aja kita bahas. Let's go. Alasan pertama, nyoba hero. Ya, bulan-bulan Agustus sama September 2023 itu emang lagi bulan-bulan panas karena lagi ada MPL. Ya, turnamen gede emang banyak, tapi nggak bisa dipungkirin kalau MPL tuh termasuk salah satu turnamen yang masanya itu paling banyak dan daya tariknya paling tinggi. So, yang nggak nutup kemungkinan apapun yang kalian lihat di turnamen itu akan jadi contoh dan dipraktekin di rank match sama player-player yang penasaran. Emang beneran bagus gak sih tuh hero? Entah itu tier bawah bahkan sampai di tier atas sekalipun. Contoh, waktu video ini lagi gue kerjain, yang lagi sering banget muncul itu Hero Gord yang tiba-tiba laku banget di MPL. Yang impasnya, ya nggak jarang player-player rank kayak kita jadi sering banget nemuin orang-orang yang ikut-ikutan termotivasi buat nyobain hero-hero yang dipakai sama pro player atau mungkin bahkan kebetulan player idola mereka. Nggak ada niatan buat nge-troll sebenarnya. Cuman ada poin yang agak mungkin mereka lupa aja pas nyobain hero MPL tadi. Kadang-kadang kita suka lupa kalau player-player di MPL itu mainin hero board bareng sama teman-teman pro playernya. Sedangkan kita ini para publik, ya publik. Yang menima mungkin enak ya, ada perhatian, saling support dan emang tahu. Nih kita lagi nyobain nih hero MPL. Menang syukur, kalah ya udah. Namanya juga nyoba kan. Nah, yang jadi masalah itu yang mainnya nggak punya partian atau mentok-mentok party 3 lah. Yang partian mah sebenarnya tahu ya temennya lagi nyobain Gord gara-gara MPL. Tapi yang nggak separty kan nggak tahu ya. Alhasil karena nyoba-nyoba gamenya kalah dan bikin player lain ngerasa main di rank itu jadi susah karena sering ngerasa ketemu sama peniru atau penikmatnya pro player ini guys. Dan nggak tahu kenapa ya emang akhir-akhir ini lagi banyak banget tuh yang enak gue dicobain. Mulai dari contoh damage, Cyberrom, Bruno, ya meta-meta yang kelihatannya oke di FYP atau dimanapun itu bikin motivasi buat penikmatnya ikut-ikutan nyobain meta-meta yang entah emang efektif atau enggak tadi jadi makin tinggi. Kedua, ya nggak lain dan nggak bukan joki. Nggak tahu karena emang semenjanjikan itu atau gimana, tapi makin kesini jasa joki itu bukan makin habis, malah makin banyak. Yang hasilnya ya kalau si pemilik asli udah megang akun yang udah hasil disulap diangkat derajatnya setinggi berapa. Joki ni apa? Bukan joking. Joking. Perbuatan menggunakan khidmat pemain lain dengan bayaran untuk menaikkan pangkat akaun pemain. Oh, sekarang faham apa maksud joki tu. Kau tunggu. Okay. Sorry lah. Jangan harap lah aku nak joki dengan kau. Okay. Aspek penting mengenai joki. Tujuan utama digunakan oleh pemain yang ingin mencapai rank tinggi. Stability atau immortal, tapi tidak mempunyai masa kemahiran yang cukup. Keselamatan memberikan kata laluan pada pihak ketiga boleh menedahkan akaun. Risiko kehilangan akaun atau dasar permainan. TS. Pihak pembangun pemain Mungkin tidak menggalakkan aktiviti ini kerana ia boleh merosakkan keseimbangan sistem matchmaking dan kualiti. Okay, so dengar je kataan joki ni dia janganlah avoid lah Jawapan kau cakap je no thanks kawan.
So that dia tahulah yang kita ni bukannya jenis yang bodoh-bodoh tak pernah kaji kan. Yang hasilnya ya kalau si pemilik asli udah megang akun yang udah hasil disulap diangkat derajatnya setinggi berapapun dia sanggup bayar, pas dimainin sama pengguna aslinya ya pastinya mulai kocak ya. Nggak cuma buat player-player yang emang mainnya di rank bawah banget terus dinaikin ke atas aja, bahkan player-player yang aslinya di tier atas tapi nggak sempat main pun kalau dinaikin sama orang lain juga dia bakalan kehilangan gimana feel untuk main di rank atas. Betul. Karena setiap patch dan setiap Baik season usaha tuh sendiri rasanya tuh. beda aja guys. Bukan berarti kalau kalian udah pernah main di Mythic terus di Mythic next season tuh bakalan sama aja. Bakal banyak banget hal yang berubah, meta yang berubah, bahkan dari draft picknya pun berubah banget. Yes. Jadi ya emang bener-bener mesti ngikutin dari bawah sendiri. Kalau suka pakai cara instan yang langsung tiba-tiba udah di rank atas, ya sampai atas secara nggak langsung bakalan jadi beban. Bukannya gue sirik sama rezeki orang, enggak. Yang jadi masalah tuh kesini-sini jadi banyak banget player yang nggak paham cara main, tapi ada di tier atas gitu loh. Itu yang bikin keresahin. Bahkan ada player yang punya title, tapi mainnya kayak orang kurang minum. Kan pusing ya liatnya, nggak ngerti item, nggak ngerti rotasi, full hero-nya dikit, cuman bisa main 1 atau 2 hero. Alhasil ya kita yang emang nge-push beneran dan nge-push sendiri tuh, kalau ketemu musuh dalam tim sendiri kan ya, mau dibunuh nggak bisa, dia Sorry, ulang balik. Kau tak dengar. Bising sangat kat luar. Humans. dari draft picknya pun berubah banget. Jadi ya emang benar-benar mesti ikutin dari bawah sendiri. Kalau suka pakai cara instan yang langsung tiba-tiba udah di rank atas, ya sampai atas secara nggak langsung bakalan jadi beban. Bukannya gue sirik sama rezeki orang, enggak. Yang jadi masalah tuh kesini-sini jadi banyak banget player yang nggak paham cara main, tapi ada di tier atas gitu loh. Itu yang bikin ngeresahin. Bahkan ada player yang punya title, tapi mainnya kayak orang kurang minum. Kan pusing ya liatnya, nggak ngerti item, nggak ngerti rotasi, full hero-nya dikit, cuman bisa main 1 atau 2 hero. Alhasil ya kita yang emang nge-push beneran dan nge-push sendiri tuh, kalau ketemu musuh dalam tim sendiri kan jadi bingung ya. Mau dibunuh nggak bisa, didiamin malah meresahkan, serba salah gitu. Main solo gitu, main duo gitu, main trio juga tetap bisa aja ketemu 2 sisa player yang bekas-bekas player jokian. Jadi berat damage-nya. Dan belum lagi dengan sering-sering joki juga kan sebenarnya ngancam akun kalian ya. Jadi kalau gua pribadi sih nggak ngerekomendasiin sama sekali. Emang sempat main ya main, emang bisa naik sampai rank atas ya naik. Tapi kalau emang nggak sempat main ya jangan dimainin. Terus kalau emang belum sanggup sampai ke rank atas ya nggak usah dipaksain guys. Santai aja, nggak ada yang perlu dikejar dan nggak ada untungnya juga kalau kalian ada di rank atas. Tapi kalian nggak sanggup buat naik sendiri, yang ada malah rugi. Terus yang kasihan lagi yang bisa lain. Ya, sorry. Tak dengar. Terlalu bising kat luar tu. Main trio juga tetap bisa aja ketemu 2 sisa player yang bekas-bekas player jokian. Jadi berat damage-nya. Dan belum lagi dengan sering-sering joki juga kan sebenarnya ngancam akun kalian ya. Jadi kalau gua pribadi sih nggak ngerekomendasiin sama sekali. Emang sempat main ya main, emang bisa naik sampai rank atas ya naik. Tapi kalau emang nggak sempat main ya jangan dimainin. Terus kalau emang belum sanggup sampai ke rank atas ya nggak usah dipaksain guys. Santai aja, nggak ada yang perlu dikejar dan nggak ada untungnya juga kalau kalian ada di rank atas. Tapi kalian nggak sanggup buat naik sendiri, yang ada malah rugi. Terus yang paling kasihan lagi yang disalahin ya Muntun. Ya aku nggak akan banyak ngomongin soal kesalahan Muntun yang biasa dibilang dark system ini ya, karena gue udah puas bacotin soal ini di konten gue sebelumnya. Jadi yang penasaran silakan kesana aja. Intinya joki itu perusak kesenangan player solo lah. Ketiga, nggak bisa adaptasi. Ya season ini tuh jadi season yang bisa dibilang paling berat di antara season-season sebelumnya. Juga tentunya nggak lepas dari update patch yang terakhir ngerubah banyak banget hal, terutama yang paling besar pastinya sistem emblem yang lama ke sistem emblem sekarang yang diklaim lebih fleksibel. Ya, buat statement ini sih gue nggak mau debat sama sekali sih. Memang di patch kali ini nggak bisa dimungkirin. Buat kita emang player-player aktif Mobile Legends, mungkin sebagian besar ngerasa nyaman, seru, asik, atau lebih senang sama sistem emblem baru ini. Tapi jangan lupa, yang namanya hidup ada positif, ada juga negatifnya. Begitu juga sama sistem emblem baru ini. Dari konten-konten gue soal emblem baru, gue bisa pisahin player-player itu ke 3 kategori. Ada player yang emang paham dan suka sama sistem emblem baru, ada player yang paham tapi lebih suka sistem emblem lama yang lebih simpel dan ringkas, dan ada juga player yang nggak paham sama sistem emblem baru, yang tentunya bikin dia tuh nggak suka sama perubahan sistem emblem yang baru ini. Dan ternyata sampai saat ini tuh masih ada aja player-player yang masih nggak paham dan nggak bisa adaptasi ke sistem emblem baru ini. Taunya dari mana? Ya kelihatan banget dari settingan-settingan emblemnya yang kadang-kadang
kelihatan agak kurang tepat dan tentunya bikin performa dari hero yang mereka pakai itu jadi kurang maksimal. Maksudnya kurang tepat bukan salah ya, tapi lebih kayak pakai emblem tertentu yang harusnya mainnya gimana tapi nggak dimanfaatin secara maksimal. Alhasil ya karena maininnya nggak maksimal, otomatis jadi susah menangin pertandingan. Yang kena dampaknya siapa? Ya teman-teman satu timnya, dan ngerasa game itu jadi berat gara-gara si player yang nggak paham ini. Bukan sengaja, bukan nge-troll, tapi emang nggak bisa nyesuaiin diri aja. Dan ini tuh masih gue bahas soal orang-orang yang sebenarnya ngikutin, tapi emang nggak paham aja. Bayangin buat player-player yang mungkin tervakum sekitar beberapa bulan pas masih emblemnya di sistem emblem lama, terus tiba-tiba iseng nih mau main lagi. Pas dibuka, sistem emblemnya berubah drastis. Otomatis ya player-player yang lama nggak aktif ini bakalan makin kesusahan, dan bikin mereka ini tuh jadi player-player yang dalam tanda kutip bakal beban lah buat beberapa saat. Mungkin beberapa kalian yang lagi nonton video ini juga ngerasain hal yang sama. Nggak berniat buat nge-troll, tapi karena emang emblem baru ini buat sebagian orang bikin pusing, jadi ya ikut-ikutan pusing dan mainnya jadi gak maksimal guys. Kalau memang ada silahkan komen ya. Dan yang terakhir menurut gua nggak kalah fatal adalah top up diamond-nya bukan di Season Store yang pastinya murah, aman, dan terpercaya. Murah doang tapi deg-degan kan males gak sih? Oke. Faktor terakhir yang menurut gua bikin push rank jadi susah itu adalah masih banyak banget player-player yang mentalnya bocil. Ini serius, kedengarannya sepele, kedengarannya remeh, tapi percayalah ini faktor yang menurut gua benar-benar ngaruh banget sama gameplay kita waktu lagi push rank. Pernah kan ngerasain ketemu player yang latah, ada tim yang request A, dia juga request hero A, atau ngasih liatnya hero apa, tapi yang dipiknya apa. Kalau nggak udah shadow pick hero tertentu, tiba-tiba di detik-detik terakhir ganti ke hero lain, atau nggak mau ngisi sisa tapi nggak mau pick juga, nggak mau request, rebutan hero, ban hero teman, ban hero nggak jelas, dan macam-macam. Nggak bisa gue jelasin semua, terlalu banyak guys. Kalau buat gua, ini tuh mental-mental bocil yang bikin match jadi berat, bahkan sebelum match itu dimulai, dan bikin grafik itu entah nggak maksimal atau ngaco, terus gameplaynya juga udah nggak karuan lah, tebak lah ya. Otomatis bikin kita sebagai teman satu timnya yang emang niat pengen menang dari awal, ya jadi kena imbasnya juga. Gameplay ya berasa makin berat dan susah buat menangin pertandingan. Karena buat player-player solo yang nggak punya teman mabar tuh emang susah kan. Main solo ya begitulah ribetnya. Itu menurut pengamatan dan pengalaman gua. Kalau menurut kalian apa nih yang bikin nge-push rank di season ini jadi susah banget? Komen dong, gue pengen tahu nih pendapat kalian. So, akhir kata, karena pembahasan gua udah selesai, berarti sekarang waktunya gua harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Trade global assets with superior trading conditions only at XM. Apa ni? Saya We'll boost your account with over $5,000 in deposit bonus. Emblem udah mentok, hero yang bisa dimainin Kejap, itu aku save dulu. Tapi nampak macam penting tu. Okey. Waduh, sekarang pukul 12, sempat ke? Berapa lama lagi? Okey, jap. 1 season 19. Okay, 1, 2, 3. Lepas tu dah tak ada kan? Banyaknya. Wish, apa ni? Draft pick. Tahu nggak sih 70% kemungkinan kemenang? Save dulu. Meta? What's that? Banyaknya benda-benda. Tak apa. Okay. Sabar, slow. Kita habiskan dulu. Lagi 1, 2, 3, 4. 4 lagi. Boleh. Kita rest dulu kejap. Lepas tu kita sama balik.